Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Hikmah. Saya dari SDN 006 Tanjung Pinang Kota. Saya akan menceritakan tentang si Punai Anai. Punai Anai adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang terbilang mapan dan berada. Meski ia mempunyai 6 saudara kandung, kedua orang tua Punai Anai sangat mempercayai ramalan Datuk Ahli Nujum. Apapun yang diucapkan Datuk Ahli Nujum, mereka percayai sebagai sebuah kebenaran. Pada suatu hari, kedua orang tua Punai Anai kembali mendatangi Datuk Ahli Nujum. Mereka bertanya perihal nasib mereka dan juga 7 anak mereka di kemudian hari dengan menggunakan tempayan, air, dan 9 jeruk limau serta mantra-mantra saktinya. Datuk Ahli Nujum mencoba meramal. Hasil ramalannya kemudian disampaikan kepada kedua orang tua Punai Anai. Katanya, kalian dan juga 6 anak kalian akan bernasib mujur. Sangat beruntung, malah seorang anak kalian yang tidak akan bernasib baik. Siapa anak kami tidak bernasib baik itu, Datuk? Punai Anai. Jawab Datuk Ahli Nujum. Tidak hanya tidak baik nasibnya, namun Punai Anai akan membawa sial dan petaka bagi keluarga kalian. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesialan dan malapetaka yang akan menimpa keluarga kalian, Punai Anai hendaklah kalian usir dari keluarga kalian. Meski menyayangi Punai Anai, kedua orang tua Punai Anai melaksanakan perintah Datuk Ahli Nujum. Punai Anai mereka usir dari rumah. Punai Anai sangat sedih ketika meninggalkan kedua orang tua dan 6 saudara kandungnya. Langkah kaki gontai, tidak tahu kemana ia harus pergi. Beberapa saat berjalan, Punai Anai akhirnya memutuskan untuk menuju sebuah hutan. Di dalam hutan itu, Punai Anai mendirikan gubuk kecil untuk kediamannya. Ia pun membuka ladang yang akan bercocok tanam. Karena tidak ada manusia di tengah hutan itu, Punai Anai akhirnya bersahabat dengan para hewan. Hewan-hewan juga merasa senang saat bersahabat dengan Punai Anai. Mereka kerap menghibur Punai Anai dan Punai Anai merasa betah tinggal di dalam hutan. Setelah bersahabat erat dengan para binatang hutan, untuk makanannya, Punai Anai mendapatkannya dari hasil beladanya. Jika tidak mencukupi, ia akan mencari buah-buahan, umbi, dan juga aneka dedaunan. Hewan-hewan yang menjadi sahabatnya kerap pula mencarikan makanan untuknya. Jika hasil beladanya tidak mencukupi untuk kebutuhan pangannya. Sangat berbeda yang disebutkan Datuk Ahli Nujum. Kehidupan keluarga Punai Anai menjadi susah sepeninggal Punai Anai. Hasil pertanian mereka yang biasanya berlimpah ruah waktu itu kerap mengalami kegagalan. Lumbung padi mereka kerap kosong tanpa padi sedikit pun di dalamnya. Uang simpanan mereka mulai banyak diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, uang simpanan mereka pun habis. Ditambah dengan kegagalan panen yang seringkali terjadi. Keluarga Punai Anai itu pun akhirnya jatuh miskin. Sementara kehidupan Punai Anai di dalam hutan bertambah baik, hasil pertanian yang dijalankan Punai Anai mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah. Begitu banyaknya hasil pertanian
hingga Pune Ane bermaksud untuk menjualnya ke pasar. Berangkatlah Pune Ane menuju pasar. Ia tidak sendirian, melainkan ditemani hewan-hewan yang menjadi sahabatnya. Kawanan gajah, harimau, kerbau hutan, kera, dan kawanan hewan lain. Keadaan pasar pun menjadi gempar saat Pune Ane beserta sahabat-sahabatnya itu tiba di sana. Orang-orang berlarian tunggang langgang karena takut dengan hewan yang galak lagi menyeramkan itu. Namun, Pune Ane meminta untuk mereka tidak takut karena semua hewan itu tidak bermaksud jahat atau mengganggu. Mereka datang membantunya membawa hasil pertanian yang hendak dijual di pasar. Shan dan Putri Raja tengah berjalan-jalan di pasar itu diiringi beberapa prajurit dan juga dalang-dalang. Ketika ia melihat Pune Ane datang bersama hewan-hewan, Putri Raja sangat terkejut, terperangah, dan akhirnya terpesona kepada Pune Ane. Terlebih-lebih ketika ia melihat semua hewan itu patuh pada perintah Pune Ane. Putri Raja langsung terpesona kepada Pune Ane. Ia pun meminta prajuritnya untuk menemui Pune Ane dan meminta Pune Ane untuk menghadap ayahandanya. Pune Ane datang menghadap sang raja. Sang raja, pemain-suri, dan para bulu balang sangat terkesan dengan sikap dan penampilan Pune Ane ketika datang menghadap. Terlebih-lebih Putri Raja yang kian jatuh hati kepada Pune Ane. Sang raja lantas meminta Pune Ane untuk tinggal di istana kerajaan bersamanya dan mendapat tugas khusus untuk mengurus dan merawat aneka hewan kesayangan sang raja. Dengan gembira, Pune Ane menerima tugas dan perintah sang raja. Pune Ane bekerja dengan baik. Semua hewan kesayangan sang raja menjadi sehat dan terawat. Mereka semua sangat cinta kepada Pune Ane dan menganggap Pune Ane sebagai sahabat mereka. Sang raja sangat sayang kepada Pune Ane yang rajin lagi sopan itu. Sementara Putri Raja yang kian jatuh hati kepada Pune Ane. Pune Ane sesungguhnya merasa jika Putri Raja mencintainya. Ia pun juga mencintai Putri Raja. Ia tidak berani menunjukkan perasaannya itu. Ia merasa tidak pantas untuk mencintai Putri Raja. Ia hanya menyimpan perasaannya itu di dalam hati. Bagaimana juga, meski berusaha untuk ditutupi, sang raja dan pemaisuri mengetahui jika anak perempuan mereka mencintai Pune Ane. Mereka juga mengetahui jika Pune Ane mencintai anak perempuan mereka. Sang raja lantas meminta Pune Ane untuk menghadap dan mengemukakan rencananya. Apakah engkau menerima seandainya putri tunggalku kunikahkan denganmu? Hamba menerima dengan segala sembah dan hormat baginda, jawab Pune Ane. Maka dinikahkanlah Pune Ane dengan Putri Raja dan pesta pernikahan yang sangat besar dilangsungkan 7 hari 7 malam. Pune Ane pun hidup bahagia di istana kerajaan di samping istrinya yang cantik, jelita, lagi baik budi perangannya. Ketika sang raja telah berusia tua, sang raja menyerahkan tahtanya kepada Pune Ane. Maka bertatahlah Pune Ane selaku raja yang adil dan bijaksana. Segenap rakyat menyambut gembira dan mencintai Pune Ane. Ia senantiasa mengupayakan kesejahteraan mereka. Setelah Pune Ane selaku raja,
Punai Ane sangat rindu dengan keluarganya. Ia pun datang menjenguk keluarganya dan 6 saudara kandungnya. Ia memaafkan kesalahan kedua orang tua yang telah membuangnya. Ia mengajak kedua orang tua dan 6 saudara kandungnya untuk tinggal di istana kerajaan bersamanya. Sang Raja Punai Ane pun hidup bahagia. Ia senantiasa mengingat segenap rakyatnya untuk tidak mempercayai ramalan. Ia kerap memberi contoh kepada dirinya sendiri. Menurut Datuk Ali Nujum, ia adalah pembawa sial dan petaka bagi keluarganya. Namun, ramalan itu ternyata salah besar karena dirinya menemukan kebahagiaan yang sangat besar. Sementara keluarganya yang diramal akan mendapatkan kebahagiaan, malah jatuh miskin dan hidup menderita. Sesekali, janganlah kalian mempercayai ramalan, karena kebanyakan ramalan itu salah dan sangat menyesatkan. Begitu pesan raja kepada segenap rakyatnya. Demikianlah cerita saya tentang si Punai Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.